Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kanti-kanti pemirsa setia TP Jambi dimanapun Anda berada? Rasanya senang nian yo dak kan yo? Karena di tengah suasana lebaran lebaran keberapa kok? Hari keempat, Tetapi kanti-kanti di rumah tuh masih setia benala tetangga di depan TV untuk menyaksikan kita kok di Bekabal Jambi. Tentunya pada edisi Sabtu 13 April 2024. Nah, kita juga nak ngucapi apa gitu? Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yogi kemarin dari hari pertama sampai hari ketiga kemarin kemana be? Saya di rumah tuh lah. Di rumah lah? Sanak keluarga, ke rumah nyai saya, datuk saya, macam tu lah. Kalau kan yo? Sama lah, hari pertama kunjungi rumah nyai, rumah tante-tante, sanak family lah kan. Iya. Hari ketiga kita jalan lagi. Kemana tuh? Kemana-mana lah. Kemana-mana yo? Ndak kunjungi rumah keluarga hari pertama kan, sikok daerah tu lah kan, rumah yang tertua. Hari ketiga kok giliran pula yang tadi kunjungi rumah yang pertama, rumah pertama tu kunjungi pula ke rumah yang belum dikunjungi. Bergantian. Yo. Kalau ngomong lebaran ko kan ni, biasa ko banyak kan kita ko dapat THR. Cuman kalau yang gede ko dapat lagi. Kan ni banyak dapat THR tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dak kate. Yo kita ngasih. Boleh saya ngasih kan ni, tapi ada syarat ikut banyak saya balik ke kampung. Ngapain? Bagi tunjuk mak saya. Bagi tunjuk mak. Bagi tunjuk. Nak minta THR masuk gitu. Oh, masuk. Mana tahu jadi calon kayak kan. Mudah-mudahan. Calon apa? Calon apa? Basing lah pembantu apa istri. Astagfirullah. Jauh-jauh bawa ke sana bantu rumah ya Bapak. Iya. Nah kan nih, begitu apa be nak kita sampaikan kepada kanti-kanti kita yang ada di rumah. Nah, jadi untuk nemani kanti-kanti kita kok apalagi waktu berkumpul bersama sanak keluarga kok terima kasih kita lah nyiapin sejumlah informasi penting dan menarik untuk kanti-kanti. Di antaranya ribuan warga melaksanakan solat Idul Fitri pada Rabu pagi di kantor Wali Kota Jambi. Selanjutnya kanti-kanti selama Raya Idul Fitri ko kunjungan di lapas kelas 2 aku meningkat pesat. Nah, kanti-kanti kasus DBD di Kabupaten Merangin meningkat selama Maret 2024. Macam mana informasi selengkapnya bersama saya, Kairani Utari. Dan saya Yogi Aprilianto, Ikola Bekabal Jambi. Selengkapnya. Nah, kanti-kanti mengawali berita kita yang pertama, Gubernur Al-Haris melaksanakan solat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi. Saling maaf dan memaafkan di Hari Raya Idul Fitri akan menjadi kekuatan dalam membangun hubungan yang harmonis antar masyarakat. Gubernur Al-Haris Rabu pagi melaksanakan solat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi. Dalam sambutannya, Al-Haris mengatakan momentum Idul Fitri harus berdampak positif dalam penguatan hubungan silaturahmi setiap Muslim. Saling maaf dan maafi di Hari Raya bisa jadi kekuatan dalam bangun hubungan yang harmonis antar masyarakat. Selain itu, momentum Hari Raya Idul Fitri juga hendaknya bisa meningkati semangat umat Islam untuk jalani ibadah yang sama pas bulan Ramadan. InsyaAllah Allah sucikan hati kita, memaafkan sesama kita, saling mencintai, dan insya Allah hati kita kembali seperti kapas yang putih, yang bersih, dan insya Allah ke depan juga kita tetap disiplin seperti bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Ya, jadi saya mengimbau kepada masyarakat, ciptakan suasana Ramadan meskipun di bulan-bulan biasa. Sehabis sholat, Al-Haris langsung berbau dengan jemaah untuk saling maaf-maafan. Randiata, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti masyarakat Kota Jambi antusias melaksanakan solat Idul Fitri 2024 di lapangan kantor Wali Kota Jambi pada Rabu pagi. Sejak pukul 6 pagi, masyarakat berbondong-bondong datang untuk melaksanakan solat Idul Fitri. Ribuan warga Kota Jambi memadati lapangan kantor Wali Kota Jambi sejak pukul 6 pada Rabu pagi untuk melakukan solat Idul Fitri 1445 Hijriah secara berjamaah. PJ Wali Kota Jambi Sri Puwaningsi mengatakan pemerintah Kota Jambi setiap tahunnya menyelenggarakan solat Idul Fitri di lapangan kantor Wali Kota Jambi.
Selain untuk saling maaf-maafan, sholat Idul Fitri secara berjamaah juga diharapkan dapat meningkatkan silaturahmi dan memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat. Masyarakat harus turut aktif dalam membangun kota Jambi yang lebih baik. Hari Rabu, tanggal 10 April 2024, saya sebagai PJ Wali Kota Jambi, alhamdulillah bisa bersama-sama dengan seluruh perangkat daerah Kota Jambi dan masyarakat Kota Jambi melaksanakan sholat Idul Fitri di halaman Balai Kota Jambi. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sholat kita alhamdulillah berjalan lancar. Usai sholat, Sri Purwaningsih langsung berbau dengan jemaah untuk saling maaf-maafan. Joko, TV Jambi melaporkan. Ganti-ganti 345 warga binaan Lapas kelas 2B Bangko mengikuti sholat Idul Fitri 1445 Hijriah pada Rabu pagi. Usai sholat Idul Fitri, para warga binaan ko diberikan kesempatan untuk saling maafan dan menerima kunjungan dari keluarga. Berada di balik jeruji besi bukanlah jadi penghalang untuk warga binaan untuk merayakan Hari Kemenangan. Kayak yang dilakukan 345 warga binaan di Lapas kelas 2B Bangko. Warga binaan Niko mengikuti sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Komplek Lapas pada Rabu pagi. Meski ukuran masjid cuma bisa nampung sekitar 70 orang, tapi warga binaan nunjuki kekusuhan pas melaksanakan sholat Idul Fitri. Tak cuma warga binaan, beberapa petugas lapas juga ikut melaksanakan sholat bersama warga binaan. Dengan suasana yang hikmat, imam sholat ngisi keheningan dengan mengucap lantunan takbir, tahmid, dan tahlil. Sehabis sholat dan khotbah, kegiatan dilanjuti dengan pengumuman remisi pemotongan masa tahanan maupun pengumuman warga binaan yang lebih bebas bertepatan dengan Idul Fitri 2024. Kepala Lapas kelas 2B Bangko, Mudo Mulyanto mengatakan, sehabis sholat Idul Fitri, para warga binaan dikasih kesempatan untuk saling memaafkan dan menerima kunjungan keluarga masing-masing. Semuanya mengikuti sholat Idul Fitri di Lapas Bangko karena kebetulan isi seluruhnya sebanyak 346, jadi satu orang Nasrani. Total semua mereka ikut melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri dilanjutkan dengan pembacaan remisi khusus hari raya 1 Syawal ini. Mudo Mulyanto berharap warga binaan bisa memaknai Hari Raya Idul Fitri tahun ini dengan berbenah diri, serta berperilaku baik selama jalani pidana dan meningkati keimanan dan ketakwaan. Ramadan Cepita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ketika kunjungan keluarga warga binaan di Lapas kelas 2 Jambi pas Idul Fitri meningkat. Para keluarga tahanan rela ngantri demi bisa bersilaturahmi dengan keluarga yang jalani masa tahanan di Lapas. Kunjungan keluarga warga binaan di Lapas kelas 2 Jambi meningkat saat Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Meski berdesak-desaan, namun tidak mengurangi niat keluarga warga binaan untuk dapat bersilaturahmi dengan keluarga yang menjalani masa tahanan di dalam lapas. Secara bergantian, para keluarga yang akan masuk ke dalam lapas dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang jaga. Selain pemeriksa barang bawaan, petugas juga akan memeriksa badan dengan alat detektor. Pemeriksaan Niko dilakukan untuk memastikan tidak adanya barang yang dilarang masuk ke dalam lapas. Himbauan kepada seluruh keluarga yang akan membesuk di Lapas Jambi untuk mentaati peraturan yang berlaku. Ada rangkaian-rangkaian alurnya untuk diikuti sehingga bisa tertib, teratur, dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan proses layanan kunjungan. Untuk jadi jamnya semua sendiri, terfasilitasi. Untuk jamnya sendiri? Jamnya kita layanin hari ini tadi dibuka dengan 8.30 sampai dengan 11.30. Istirahat akan dimulai lagi dari jam 1 dan sampai jangan 14.30 sampai dengan selesai. Selain itu, keluarga-warga binaan juga diminta tidak membawa barang terlarang lainnya seperti senjata tajam, barang elektronik hingga narkotika.
Asal TP Jambi melaporkan. Yogi momen Idul Fitri kok pasnya untuk bersilaturahmi dengan Betul, sanak benar, keluarga, Kak. mengunjungi dimanapun, bahkan mengunjungi di lapas, Betul, mengunjungi keluarganya ya. di lapas. Betul. Tadi juga ngomong tentang sholat Idul Fitri. Awak sholat di mana? Saya Kan? kebetulan sholat di dusun. Oh, balik kampung? Yo, saya balik Oke. kampung. Kebetulan saya juga yang khutbah. Bisa kalau budak kau bukan main je lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kati-kati jangan nak beranjak dulu karena usai nak numpai kau. Kami masih akan balik hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya kanti-kanti 6 hari operasi ketupat angka kecelakaan di Provinsi Jambi kok menurun. Tetaplah bersama di Bekaba Jambi. Terima kasih kanti-kanti masih setia tertonggok di depan TV untuk menyaksikan kami di Bekaba Jambi. Nah, kanti-kanti berita selanjutnya terkait dengan pemerintah Kota Jambi memastikan arus mudik Lebaran 2024 tetap berjalan aman dan lancar. Petugas posko pelayanan angkutan Lebaran Idul Fitri terus disiagakan hingga puncak arus balik KG. Pemerintah Kota Jambi pastiin arus mudik Lebaran Idul Fitri 2024 di Provinsi Jambi berjalan aman dan lancar. Salah sikoknya di Jalan Lintas Sumatera Kota Jambi yang jadi jalan utama arus mudik Lebaran. Tidak ada kemacetan yang terjadi pada ruas jalan lintas di Kota Jambi. Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih mengatakan, kesiapan arus mudik juga lah disiapi sebelum puncak arus mudik, termasuk beberapa personel yang disiagakan hingga puncak arus balik lagi. Termasuk nyiapi posko pelayanan angkutan Lebaran yang dibuka untuk pemudik yang kelelahan, sehingga orang bisa beristirahat sebentar sebelum melanjuti perjalanan ke daerah tujuan. Selain arus mudik, penjabat wali kota mengharapi arus balik di Provinsi Jambi tetap berjalan aman dan lancar. Joko TVRI Jambi melaporkan. Momentum Idul Fitri dimanfaati sebagian besar masyarakat untuk melakukan tradisi balik ke kampung halaman atau mudik. Nah, untuk antisipasi tingkat kriminalitas pas Idul Fitri, pemudik diimbau berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Puwanto mengatakan, momentum Idul Fitri biasanya dimanfaatkan sebagian besar masyarakat untuk mudik Lebaran. Untuk mengantisipasi terjadinya aksi kriminalitas saat Idul Fitri, masyarakat yang ingin meninggalkan diimbau untuk memastikan keamanan rumah sebelum ditinggal. Selain itu, masyarakat juga diimbau agar berkoordinasi dengan Ketua RT dan petugas keamanan. Pada Idul Fitri tahun ke, jajaran Polres Batanghari juga menyediakan layanan penitipan kendaraan maupun barang berharga secara gratis. Masyarakat dapat langsung mendatangi kantor polsek setempat untuk menitipkan barang yang akan ditinggal selama mudik. AKBP Bambang Puwanto menambahkan, pihaknya terus berupaya melakukan patroli pengamanan secara intensif selama mudik Lebaran. Patroli itu dilakukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat saat Idul Fitri. Ade Juniawan, TP Jambi melaporkan. Kanti-kanti jumlah kasus kecelakaan di wilayah Provinsi Jambi menurun selama 6 hari operasi ketupat digelar. Polisi mengklaim jumlah kasus kecelakaan pada arus mudik tahun ini menurun hingga 17% dibandingkan dengan tahun lalu. 6 hari gelaran operasi ketupat 2024, jumlah kasus kecelakaan yang tercatat di Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menurun. Berdasarkan data di Telantas Polda Jambi, jumlah kasus kecelakaan selama 6 hari gelaran operasi ketupat cuma 7 kasus laka lantas. Dari jumlah itu, 2 orang diantaranya meninggal dunia. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Dapi mengatakan, jumlah kasus laka lantas itu menurun hingga 17% dibandingi tahun kemarin. Menurunnya jumlah kasus laka lantas itu karena kepadatan lalu lintas yang terjadi selama mudik Lebaran. Untuk terus menekan angka kasus kecelakaan, Ditlantas Polda Jambi mulai fokus nyiapi penanganan arus balik. Lonjakan arus balik diprediksi terjadi pada hari Sabtu dan Minggu lagi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Nah kan biasanya kita nak dekat Lebaran dari bulan puasa ko
banyak masyarakat yang antusias mudik lebaran. Benar, macam Mamak juga tadi kata mudik. Mudik Kemana kampung lebaran. Saya di Sabak kolah. Oh, Sabak. Dekat kolah, saya tak jauh-jauh. Mungkin ada kanti-kanti dan masyarakat yang mudiknya jauh, Yo. mungkin lagi di kampung halamannya. Masihnya, iya. Nah, kami himbau untuk selalu berhati-hati. Mungkin nak balik pula ke Jambi Iya, kan. harus balik lagi entah lagi Iya, kok. harus hati-hati di jalan, jaga kesehatan tentunya, harus istirahat yang cukup. Iya, kalau capek berhenti dulu. Betul benar Ada di lah. pos pelayanan yang ada disediakan Iya, pemerintah. Betul benar lah. Agar nanti ketika sampai sampai di Jambi kok selamat. Betul Amin, dah? amin. Dan kanti-kanti jangan nak melala babu dulu karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya persiapan keberangkatan jamaah haji Provinsi Jambi kini masuk tahap penyusunan kloter. Terima kasih ganti-ganti masih nonton Berkabar Jambi. Kita beralih pula ke kabar tentang info haji ganti-ganti. Nah, jadi sampai selesai tahap pelunasan biaya perjalanan ibadah tahun 2024, persiapan keberangkatan jemaah haji Provinsi Jambi kini masuk tahap penyusunan kloter. Setelah menyelesaikan tahap pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, persiapan keberangkatan haji Provinsi Jambi tahun 2024 kini memasuki tahap penyusunan kloter. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, dari 3.115 kota keberangkatan, maka akan ada 7 kelompok terbang yang akan diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. 7 kloter yang diberangkatkan IKO masing-masing berisikan 450 calon jemaah haji, termasuk petugas penyelenggara haji. Pengurangan isi kloter baru akan terjadi pada kloter ke-7 dengan jumlah keberangkatan hanya 415 orang. Selain mematangkan penyusunan kloter, Kemenak juga sedang melakukan pengurusan pengajuan visa untuk masing-masing jemaah. Proses pengajuan visa ditargetkan dapat dilakukan hingga 50% dari jumlah kuota keberangkatan sebelum masuknya masa lebaran. Minimal 50% dari kloter kita sudah melakukan pengajuan visa, sehingga tidak terjadi hambatan. Nanti pasca Hari Raya Idul Fitri, sekitar tanggal 20, itu kita sedang mempersiapkan selama 2 hari untuk melaksanakan kegiatan bimbingan manasik. Ada 7 kloter, jumlah jamaahnya 380, 3.080 ditambah dengan petugas berarti 3.115. Pelaksanaan manasik haji direncanakan mulai dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, yakni pada 20 April mendatang. Randy Akhtar, TP Jambi melaporkan. Kanti-kanti selama 3 bulan terakhir, 47 kasus DBD terjadi di Kabupaten Merangin. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, 47 kasus DBD terjadi selama 3 bulan terakhir. Jumlah itu meningkat dibanding periode Januari hingga Maret 2023 yang cuma 25 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Sony Popesma mengatakan, 47 kasus DBD itu terjadi di beberapa kecamatan. Sebaran kasus DBD terbanyak di Kelurahan Pematang Kandes berjumlah 10 kasus. Cuman ini kita khawatir juga untuk tahun 2024 karena memang banyak sekali perubahan cuaca yang ada di Kabupaten Merangin. Ini bulan Maret aja, seperti yang saya katakan tadi, sudah 47 kasus yang sudah kita tangani. Alhamdulillah memang tidak ada yang meninggal dan semua dapat dilaksanakan perawatan di rumah sakit maupun di puskesmas perawatan. Peningkatan kasus DBD dipicu musim penghujan yang bikin nyamuk Aedes aegypti cepat berkembang biak. Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya pencegahan lewat puskesmas di setiap kecamatan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat supaya penyakit DBD bisa dicegah. Masyarakat diimbau untuk melakukan pencegahan DBD dengan terapi pola hidup sehat melalui 3M,
menguas, menutup dan mengubur genangan air dan tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Ramadan Cebita Kasa, TPRI Jambi melaporkan. Nah kan nih, kalau Iyo. kita tadi macui begitu takiau tadi terkait dengan meningkatnya kasus DBD DBD. di Kabupaten Makangi. Kau juga sebagai imbauan kepada Untuk kita masyarakat. semua, Untuk iyo. kita juga karena emang beberapa hari takiau aku emang sering Masih hujan. hujan. Nah untuk itu mungkin kakek bisa tercipta apa? Jentik-jentik. tuh ha bahaya nian tuh. Jentik-jentik nyamuk tadi. Maka kita diimbau untuk ngakuan 3M. 3M. Apa be 3M kau Apa tadi tuh? ha? Pertama, Saya nanya Wak, ingat tak? Menguras kalau tidak Betul. salah. Kedua kok menutup. Ketiga apa? Lupa tuh. Yang ketiga apa? Kalau friend boleh. Telepon kawan boleh, nak telepon kawan. Oh, telepon kawan dulu. Boleh, yo. Saya tahu dah. Yang ketiga tadi apa ya? Mengobor. Mengobor. Dengan 3M ko, maka insya-Allah dah ya. Masyarakat ko akan terhindar dari Untuk ngurangin jentik-jentik Betul. tadi, pencegahannya. Iya. Dan juga jangan lupa untuk pola hidup itu juga harus sehat. sehat. Jangan kotor-kotor di rumah tuh seringlah dibersihi biar kaget datik nyamuk. Betul tak tu? Betul. Nah, sudah apa belum? Okey, udahlah. Kalau sing lah nak bersanjung lagi ke rumah sanak pembeli Iya. tak kau? Masih berjalan-jalan tak lah habis. Tak lah, saya nak jalan ke rumah Rani bila. Boleh. Dan Buka tentunya kau. kami nak ngucapi terima kasih banyak kepada kanti-kanti atas segala kebersamaan, Ya. kanti-kanti segalanya. Saya Yogi Apakalianto. Dan saya Kain Utari bersama kabar kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.